Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya Selasa tanggal 28 di bulan September 2021, kami sama-sama mengudara bersama Radio Jakarta Islamic Center pada program Quality Life Management. Kami sangat bersyukur, insya Allah sahabat kami dari Dinas Sosial DKI Jakarta ikut bergabung, juga mitra CIC yang setia bersama QLM, yaitu salah satu program motivasi. QLM adalah Quality Life Management, di mana program ini menginginkan siapapun yang ikut bergabung setelahnya bisa belajar dan kemudian bisa memanage kehidupannya lebih berkualitas. Kami sampaikan selamat datang dan terima kasih kepada PSAA PU 3 Ceger, PSAA PU 3 PU 2 juga ada tadi, juga PSPN RW dan juga Dinas Sosial. Semoga pembelajaran ini menjadi satu pembelajaran yang penuh dengan hikmah, serta menjadi satu pembelajaran yang insya Allah manfaat di kemudian hari. Dan pada hari ini, kita bisa lihat di layar nanti, tema yang kita ambil adalah berani dengan risiko. Ini satu tema yang cukup menantang bagi kita. Bagi kita yang senang dengan tantangan, maka tema ini sangat cukup membantu kita untuk bisa menjadi orang yang lebih berani lagi. Berani dengan risiko. Tentu ketika kita bicara risiko, banyak di antara kita yang mungkin saja akan merasa takut. Mungkin saja akan merasa menghindari. Mungkin saja akan merasa, kayaknya tidak dulu deh kalau risiko. Jadi betul bahwa risiko ini satu hal yang menakutkan bagi kita semua. Padahal semua kegiatan kita ini mengandung risiko. Nah, agar kita menjadi orang yang berani menghadapi risiko, maka ada di sini kami kerucutkan ada pembelajaran dengan 7S. 7S itu yang akan kita jadikan pembelajaran kita, jadikan motivasi kita, sehingga kita akan menjadi orang yang berani menghadapi risiko atau berani dengan risiko. Nah, satu-satunya nanti akan kita kupas, kemudian nanti setelah insya Allah selesai pembelajaran ini, kita sama-sama akan saling mengisi, akan saling mengoreksi mungkin, atau memberi pengalaman-pengalamannya atau pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah lihat di layar, ada berani dengan risiko. Nah, nanti kita akan mencoba memulai dari S yang ke-1. Nah, kita lihat di layar juga. Nah, layar pertama atau nomor 1 dari berani menghadapi risiko adalah siap menghadapi kegagalan. Siapapun yang hari ini siap menghadapi kegagalan, dia kayak nggak bisa. Ketika ada kegagalan, mereka atau dia atau kita tidak akan lagi menjadi orang yang barangkali saja frustasi, barangkali saja depresi. Sebab apa? Kita sudah siap menghadapi kegagalan. Dan bahkan para pebijak mengatakan, bersiaplah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Artinya ketika kita sudah siap dengan ini, maka justru ketika gagal datang, kita akan segera mengambil hikmah dari kegagalan yang ada. Luar biasanya, mitra, Bapak Ibu sekalian, ternyata kegagalan itu membuat kita jauh lebih siap ke depannya. Membuat kita menjadi orang yang tegar. Membuat kita menjadi orang yang lebih berani lagi.
hebatnya ketika kita mau belajar dari kegagalan, maka kita akan bersiap atas segalanya. Jadi ada istilah gagal maning gitu. Padahal ketika kita rame, ketika kita terus crowded dengan gagal dan gagal, maka insya Allah ke depan yang ada adalah keberuntungan yang maksimal juga. Jadi mestinya tidak lari dari sebuah kegagalan. Toh kita sudah siap dengan kegagalan yang akan terjadi pada diri kita. Gagal pembelajaran yang paling baik buat kita. Maka ada istilah belajarlah dari orang yang gagal. Jadi artinya ketika belajar dari orang yang gagal berarti kita akan menyiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih ilmunya, lebih untuk menghadapi situasi kondisi yang mungkin saja tidak kita inginkan. Karena tentu ya sebagai manusia yang normal mungkin tidak suka dengan kegagalan, mungkin akan lari dari kegagalan atau mungkin akan menghindari dan mencari yang aman-aman saja. Padahal untuk menjadi luar biasa, ya kita harus berani menghadapi kegagalan. Kita harus berani masuk ke dalam sebuah kegagalan. Banyak sekali literatur yang kita baca tentang kegagalan dan ternyata dengan kegagalan itulah orang menjadi sukses besar pada akhirnya. Nah, pertanyaannya adalah siapkah kita menghadapi kegagalan? Nah, ini pertanyaannya. Dan masing-masing bisa menjawab pada benak sendiri. Dan saya yakin ketika sahabat semua adalah siap dengan kegagalan, maka yakin sekali pada suatu ketika akan mendapatkan kemudahan atau mendapatkan kesuksesan yang bisa jadi jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dibandingkan kegagalan yang kita miliki. Dan belajarlah dari orang-orang yang gagal, dan kemudian kita juga belajar dari banyak literatur yang mengatakan tentang kegagalan, dan bahkan saya pernah membaca satu buku yang sangat bagus sekali, 7 kali gagal, 1 kali bangkit. Jadi gagalnya 7 kali, yang ke-8-nya baru bangkit. Ini sangat Alamat mau ngomong. nah. Ya, kita akan yang kedua. Setelah yang pertama adalah siap menghadapi kegagalan, sekarang yang kedua, kita lihat ke layar lagi. Karena kita ada 7S, menjadi orang yang siap, yang berani menghadapi resiko. Nah, S yang kedua, ditunggu sebentar. Kita akan, ya, siap dengan segala resiko yang akan terjadi. Ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada resikonya. Bahkan orang nganggur pun beresiko. Jadi semuanya sebenarnya ada resiko. Namun ketika kita paham bahwa kita harus siap menghadapi resiko, atau siap dengan segala resiko yang akan terjadi, bisa jadi di sini ada pembelajaran yang lebih bagi kita. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah risiko yang tidak kita inginkan, atau mungkin hasil upaya yang kita harapkan namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan lebih siap. Dan ketika kita siap dengan segala risiko yang akan terjadi, ya risiko bukanlah jadi masalah, justru akan jadi ladang pembelajaran kita. Orang yang paham bahwa saya ke depan, seandainya terjadi risiko pada diri saya dan saya akan begini, maka yang terjadi adalah sangat bijak dan sangat dewasa. Sungguh siapapun yang hari ini siap
dengan segala risiko yang akan terjadi, maka ketika sesuatu terjadi pada diri kita, tentu sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah lebih tenang, kita lebih paham, kita lebih menghargai, dan bahkan risiko itu bisa jadi menjadi sebuah pembelajaran yang mungkin tidak ada endingnya bagi kita. Karena biasanya kalau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, justru ingatan kita kan tajam sekali. Bahkan masuk ke bawah sadarnya pun lupanya itu mungkin sangat lama sekali. Ini benar-benar terjadi. Jadi mungkin Bapak Ibu dan mitra sekalian bisa diingat-ingat, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, ternyata itu mampir pada diri kita ini sangat lama sekali. Bahkan bertahun-tahun bisa tidak kita lupakan. Bertahun-tahun tidak kita lupakan. Ini karena apa? Masuk ke bawah sadar kita. Luar biasanya kalau kita paham bahwa sesuatu kalau sudah masuk ke bawah sadar kita, maka yang terjadi adalah menjadi ingatan yang sangat panjang sekali. Nah, yang kedua, siap dengan segala risiko yang akan terjadi, merupakan satu pembelajaran penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak semuanya apa yang kita inginkan akan kita gapai. Tidak semuanya apa yang kita cita-citakan akan kita raih. Makanya kalau kita siap dengan segala risiko yang akan terjadi, di sini ada pembelajaran, kita akan lebih dewasa, kita akan lebih menjadi orang lebih kuat lagi, kita tegar lagi, kita akan menjadi orang yang katakanlah risiko itu justru mungkin kita inginkan, mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita siap dengan segalanya. Dan ini satu hal yang barangkali saja orang akan takut dengan kata risiko. Orang akan menjauhi risiko. Orang yang akan mencari hal-hal yang aman. Padahal mestinya kita pun sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi. Kita pun sudah siap dengan kegagalan yang akan terjadi. Kita pun sudah siap dengan apa sih sebenarnya yang nantinya akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ada orang-orang tertentu yang justru terkadang jauh sebelum melakukan itu sudah berpikir ini risikonya seperti ini. Ini loh nanti negatifnya seperti ini. Ini loh yang mungkin yang tidak kita siapkan sebelumnya. Nah, kalau di sini akhirnya kan kita siap dengan segala risiko yang terjadi itu. Dan alangkah bijaknya ketika kita ini benar-benar siap dengan apa yang dinamakan risiko itu. Dan kita siap dengan segala risiko yang akan terjadi. Apapun bentuk pekerjaannya, kalau kita siap dengan itu, maka ketika itu betul-betul terjadi, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat indah, yang sangat baik, dan bahkan akan mendewasakan kita yang saya katakan tadi. Tidak lagi menjadi momok, tidak lagi menjadi sebuah sesuatu yang harus ditangisi atau kesedihan yang berkepanjangan. Toh kita sudah siap dengan hal itu. Nah, ini pentingnya kita siap dengan segala risiko yang akan terjadi. Orang-orang yang bijak itu senantiasa berpikir apa sih akhirnya gitu ya. Kata Stephen Covey itu mengatakan always think the end in mind. Always think the end in mind. Selalu berpikir akhirnya kayak apa. Nah, di antaranya adalah risiko yang bakal terjadi pada diri kita. Kalau kita berbuat, pastilah ada risikonya. Tadi saya katakan orang nganggur pun berisiko. Apalagi orang yang berkarya tetap berisiko. Oleh karena itu bijak-bijaklah dengan risiko. Dan ternyata ketika kita siap dengan segala risiko, maka tidak akan menjadi masalah besar ketika itu terjadi pada diri kita. Nah, ini yang kedua. Kita lihat lagi yang ketiga, agar kita menjadi orang yang siap dengan risk taker, atau orang yang siap dengan berani dengan risiko. Nah, yang ketiga adalah kita lihat di layar, siap dengan prinsip kesempatan datangnya hanya sekali. Memang betul sebenarnya kesempatan itu berkali-kali datang pada kita. Namun terkadang kita tidak siap dengan itu. Orang yang siap dengan prinsip kesempatan datangnya sekali, maka ia akan berupaya maksimal atas apa yang datang pada diri kita. Atas apa yang hari ini merupakan kesempatan. Sukses itu kan ketika ada kesempatan dan kesiapan. Ketika ada kesempatan dan kesiapan kita ambil, maka akan menjadi sukses. Betul orang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Iya, sangat betul sekali. Namun ketika kita mengatakan, kita punya prinsip bahwa
kesempatan datangnya hanya sekali, maka upaya kita akan maksimal sekali terhadap kesempatan yang ada yang datang pada diri kita. Jadi tidak kita sia-siakan. Tidak ada kata nanti gitu, tidak kata entar lah gitu. Pasti yang ada adalah bagaimana kita bisa mengupayakan maksimal terhadap kesempatan yang ada sekarang ini. Jadi untuk orang-orang yang tentunya mengatakan atau yang punya prinsip bahwa kesempatan hanya sekali, maka betul-betul akan menghadirkan kesempatan itu menjadi sebuah kenyataan, menjadi realita, menjadi sebuah, katakanlah, ini loh yang aku inginkan. Nah, ini loh yang aku jadikan sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi kemanfaatan yang lebih. Ya, jadi tidak ada lagi nanti-nanti untuk menghadirkan atau untuk mendapatkan atau menggrab atau tadi merekrut atau merenggut gitu ya kesempatan yang datang yang hanya sekali menurut orang yang punya prinsip kesempatan datangnya hanya sekali. Jadi jangan sia-siakan mitra dan sahabat semua yang ada di Zoom ini. Jadi kalau kita punya prinsip bahwa kesempatan datangnya hanya sekali, maka ketika kesempatan datang kita ambil betul-betul secara maksimal, dijadikan satu hal penting bagi kita untuk mendapatkannya. Jadi tidak lagi menunggu dan menunggu atau tidak lagi mengatakan nanti lagi gitu. Nah, ini pentingnya kita punya prinsip bahwa kesempatan datang hanya sekali. Sekalipun betul tadi saya katakan kesempatan itu datangnya berkali-kali. Dan terkadang kita justru tidak siap dengan kesempatan yang ada ya. Tapi kalau kita punya prinsip kesempatan artinya sekali, maka disitulah kehebatan kita dan kekuatan kita. Kita punya kekuatan untuk meraihnya, kita punya kekuatan untuk mengolahnya dan kemudian menjadikan realita terhadap apa yang kita inginkan. Ini yang ketika siap dengan prinsip kesempatan yang hanya datang sekali. Gitu. Yang keempat, untuk menjadi orang yang betul-betul risk taker atau pengambil kebijakan terhadap risiko atau berani dengan risiko. Yang keempat adalah siap berusaha keras memperjuangkan apa yang telah dipilihnya. Jadi siap berusaha keras memperjuangkan terus, artinya fokus terhadap sesuatu yang memang harus kita golkan. Ini sebuah pertanyaan besar. Kalau dalam satu kehidupan kita yang hanya sekali, kemudian tidak pernah menggolkan sesuatu, barangkali saja ya termasuk rugi sekali. Oleh karena itu, kita harus siap berusaha keras memperjuangkan apa yang telah kita pilih. Jadi hidup ini betul pilihan. Kita memilih sesuatu. Namun kemudian setelah kita pilih, jangan kita biarkan. Justru kita perjuangkan semaksimal mungkin. Sehingga pilihan kita itu menjadi kenyataan, saya bisa menggolkannya. Saya bisa mewujudkannya. Saya bisa memberikan apresiasi yang tinggi atas apa yang telah kita raihnya. Nah ini yang terkadang, mitra dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak sampai ke arah sana. Padahal mestinya kita siap berusaha keras memperjuangkan apa yang telah kita pilih. Kalau orang bilang bahwa hidup pilihan, betul. Kita memilih, kemudian kita setelah kita pilih, maka kita berusaha keras memperjuangkannya agar apa yang kita pilih ini menjadi sebuah atau sesuatu yang besar bagi kita. Apalagi tadi saya katakan kemanfaatan lebih luas lagi, kemanfaatan lebih hebat lagi, kemanfaatan yang lebih dibandingkan kalau kita tidak memperjuangkannya. Ini untuk menjadi risk taker tadi, orang yang berani dengan risiko ternyata harus siap berusaha keras memperjuangkan apa yang telah dipilihnya. Yakin Bapak Ibu sekalian punya pilihan, karena hidup adalah pilihan, dan memperjuangkannya sehingga akan menjadi kenyataan. Ya tidak sia-sia apapun yang telah dipilihnya menjadi sebuah pilihan yang terbaik, menjadi sebuah pilihan yang betul-betul mendukung kehidupan Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, mitra semua. Jadi ketika kita menjadi orang yang berani dengan risiko, ternyata yang keempat adalah siap berusaha keras memperjuangkan apa yang telah dipilihnya. Jadi tidak sekedarnya gitu. Kalau kita memilih sesuatu, kemudian kita akan perjuangkan semaksimal mungkin. Nah, yang kelima, kita lihat lagi yang kelima. Nah, siap dengan pengalaman baru dalam hidup kita. Tentu siapapun yang mencoba dan mencoba akan mendapatkan pengalaman baru. Jadi berbeda dengan orang yang tidak pernah mencoba. Bahkan orang yang sudah nyaman pada zona nyamannya.
bisa jadi tidak pernah mendapatkan sesuatu hal yang baru. Rasanya kurang gimana gitu ya kalau kita tidak mencoba hal baru. Rasanya kita ini tidak menjadi orang yang barangkali out of box gitu. Jadi di luar perkiraan kita, di luar apa yang kita kerjakan. Maka semestinya kita ini siap dengan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kita. Mencoba hal baru artinya kita akan mendapatkan pengalaman baru. Kalau kita begitu-begitu saja, bisa jadi kita akan ketinggalan jauh. Tapi untuk menjadi orang yang luar biasa, atau untuk menjadi luar biasa itu ya kita harus benar-benar mencoba hal baru, mencoba dan mencoba lagi. Nah, tadi kalau gagal, toh di depan kita sudah belajar, siap dengan kegagalan. Kalau kemudian tidak berhasil ya kita siap dengan ketidakberhasilan. Tapi yakin sekali ketika kita sudah terjun di dalamnya seperti itu, maka yang ada nantinya adalah keberhasilan. Menurut para pakar, para mentor-mentor kita yang sudah luar biasa hari ini, justru orang-orang yang hari ini menikmati keberhasilan yang sungguh luar biasa adalah orang-orang yang dulunya banyak sekali bergelut dengan kegagalan-kegagalan. Dari satu kegagalan yang lain. Dari satu ketidakberhasilan yang lain. Jadi terus seperti itu. Maka hari ini menikmati keberhasilan besar. Jadi itulah kehidupan. Jadi seperti dua sisi koin. Ada berhasil, ada tidak berhasil. Ada tidak berhasil, ada berhasil. Jadi kalau hari ini kita sudah biasa dengan ketidakberhasilan, sudah biasa dengan kegagalan, sudah biasa dengan pengalaman-pengalaman baru atau mencoba hal-hal baru, maka ke depan kita tinggal menunggu keberhasilan kita. Ke depan kita tinggal menunggu kesuksesan hakiki kita. Gitu. Jadi janganlah takut dengan ketidakberhasilan. Karena sungguh orang yang gagal itu adalah orang yang diam. Yang tidak berbuat apa-apa. Itu orang yang gagal. Dan orang sukses itu adalah ketika ia masih mau moving, masih mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Itu sukses. Karena apa? Ketika kita terus bergerak artinya memperbarui terus. Dan ketika kita terus bergerak artinya ada pengalaman-pengalaman baru yang kita dapatkan. Dan dalam hidup kita kalau kita mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, wah alangkah indahnya rasanya. Dan kita bebas sekali berekspresi tentang sesuatu. Kita bebas sekali menentukan arah hidup kita. Karena kita apa? Berani mencoba ini, mencoba itu. Tidak takut lagi dengan sebuah ketidakberhasilan. Karena apa? Sungguh orang yang gagal itu adalah orang yang diam, bukan orang yang bergerak. Jadi kalau kita masih bergerak, sekalipun mungkin hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, artinya kita masih punya harapan pada suatu ketika kita menjadi orang yang berhasil. Nah, ini salah satunya. Jadi gagal bukanlah menjadi satu dilema bagi kita, bukan menjadi sebuah aib, namun justru gagal menjadi sebuah pembelajaran yang sangat indah dan pembelajaran yang sangat bagus untuk tumbuhnya kita menjadi luar biasa ke depannya. Maka yang kelima, S yang kelima adalah siap dengan pengalaman baru dalam hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mencobanya? Yang mencoba berbuat sesuatu. Dan kalau saya tadi pernah membaca satu buku, jadi 7 kali gagal, 1 kali bangkit adalah salah satunya. Nah, bahkan barangkali saja kalau kita pernah membaca buku Thomas Alva Edison itu sekian ratus gagal dan baru berhasil hanya 1 kalinya. Berarti kegagalan mendapatkan keberhasilan yang sangat sungguh luar biasa sekali. Oleh karena itu, janganlah takut dengan gagal, janganlah takut dengan ketidakberhasilan, tapi jadikan kegagalan kita, ketidakberhasilan kita sebuah keberhasilan yang luar biasa nanti pada endingnya. Nah ini yang kelima. Kita akan mencoba melihat lagi yang keenam setelah yang kelima, karena ada 7 S. Jadi S yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang keenam ini siap hidup lebih berwarna. Ini artinya gini. Jadi orang kan bilang ya, kalau kita di mana berada, janganlah kita menjadi orang yang terus diwarnai, tapi berikan warna. Nah, orang yang bisa memberikan warna itu artinya orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang senantiasa memberikan sesuatu yang baru. Ini, jadi mestinya seperti itu. Karena apa? Kemampuan otak kita ini sungguh sangat luar biasa sekali. Bahkan saya sering mengatakan kapasitas otak manusia itu di memori otak manusia bisa menyimpan sampai dengan 4,7 juta buku.
Jadi ini ilmuwan Amerika, dan saya sering mengatakan coba di googling aja kapasitas otak manusia ini sangat dahsyat sekali. Namun terkadang kita kok tidak menggunakan maksimal, kita hanya menggunakan sekian persennya, kan sayang sekali. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian dan juga mitra mencoba googling ya kapasitas otak manusia, kemudian mencoba merenungi diri, kira-kira berapa persenkah saya menggunakannya, maka bisa jadi esok hari akan bangkit yang luar biasa. Oleh karena itu, kemudian terjadi hikmah mengatakan bahwa we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Karena sungguh bahwa di situ sesungguhnya ada kapasitas otak yang sangat luar biasa sekali. We are what we think ini apapun yang kita pikirkan jadi kenyataan. Tapi kita kan nggak berani berpikir seperti itu. Kita nggak berani mencoba hal baru. Kita ini takut gitu. Kita nggak berani dengan menghadapi kegagalan tadi. Mestinya kita adalah orang yang berani, orang yang hebat. Karena sungguh dalam kegagalan ini ada pembelajaran yang sangat bagus untuk kita untuk ke depan. Pastinya akan tinggal memperoleh keberhasilan. Kan memang ada istilah juga jangan sampai gagal pada tempat yang sama gitu ya, atau keledai jatuh pada tempat yang sama gitu. Tapi untuk kita mestinya nggak ada masalah. Berkali-kali pun nggak ada masalah. Boleh seperti itu. Dan bahkan semakin banyak kita gagal pada tempat yang sama, semakin bijaklah kita, semakin tahulah kita, dan semakin keberhasilan kita akan semakin dekat. Kalau kita gagal pada hal yang sama, kita berbisnis ini, kemudian gagal, kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Paling baru berapa kali kan, belum sampai ribuan, belum sampai ratusan, bahkan belum sampai puluhan gitu. Nah ini semestinya tidak dijadikan kita momok lah. Dan kita akan mencoba terus dan mencoba terus. Semakin banyak kita gagal dalam satu lubang, maka akan semakin mudah kita mencapai target yang kita inginkan, mencapai sukses yang kita inginkan. Jadi artinya seperti itu. Coba bayangkan, kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita gagal pada tempat yang sama 2-3 kali aja atau 4 kali, itu hafal banget tempat itu, apalagi sampai puluhan kali. Oleh karena itu mestinya kita tidak usah takut dengan sebuah kegagalan. Saya sangat setuju dengan kata-kata Bruce Lee tadi. Bruce Lee mengatakan orang yang banyak berlatih itu sebenarnya jago. Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya hanya beberapa kali. Namun saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, namun latihannya 1000 kali. Bayangkan 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Sehingga kalau saya gagal pada tempat yang sama berkali-kali, justru akan lebih mudah kita meraih kesuksesan setelah gagal itu. Jadi kadang kita sudah di warning, itu jangan gagal pada tempat yang sama 2 kali, kan seperti itu. Padahal mestinya nggak ada masalah, gagal 10 kali pun nggak ada masalah. Sebab semakin banyak kita gagal pada tempat yang sama, maka semakin mudahlah kita meraih sesuatu yang kita inginkan. Maka semakin mudahlah kita meliding. Meliding itu artinya memanage sesuatu yang kita inginkan. Nah ini hari ini kita mencoba mindset kita rubah bahwa gagal boleh berkali-kali. Pada yang gagal pada tempat yang sama boleh berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali. Dan yang paling hebat lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca buku-buku yang saya membaca buku Start Small Finish Big. Jadi itu di awalnya kecil sekali, start small, tapi finishnya big. Adalah orang yang bergelimang dengan kegagalan. Banyak sekali buku-buku motivasi yang bisa menjadi referensi, menjadi pembelajaran, menjadi kekuatan tersendiri untuk Bapak Ibu sekalian untuk mencoba hal baru dan kemudian mendapat pengalaman baru. Saya kira tidak ada salahnya untuk membaca, dan sekarang ini banyak sekali dengan googling pun bisa, banyak sekali buku-buku yang pada akhirnya akan mendapatkan kita ya, atau mengarahkan kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang kita sayangkan adalah ketika kita tidak mau menggalinya, padahal kita punya potensi yang sangat dahsyat tadi. Dan sekali lagi bahwa kapasitas otak manusia itu menurut para ilmuwan Amerika itu perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pergi pulang. Dan sekali jalan itu luar biasanya 280.000 kilometer dikali 14 dikali 2. Ini kapasitas otak kita. Jadi mestinya kita ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa menciptakan apapun yang kita mau gitu. Nah ini mestinya seperti itu. Maka kemudian hari ini kita mulai membuka diri, membuka potensi otak yang sangat dahsyat ini, dan jangan kita tidurkan. Nah, tidak ada batasnya sama sekali. Tidak ada kita mengatakan masih muda atau sudah tua, tapi yang ada adalah mau atau tidak gitu ya. Kalau kita mau ya akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa.
Nah, yang ketujuh, mitra. Yang ketujuh. Nah, kita lihat yang ketujuh ini. Ya kan ada 7 S untuk menjadi risk taker, untuk menjadi orang yang berani dengan sebuah risiko. Yang ketujuh adalah siap dengan multi sukses. Ya tentu saja orang yang tadi siap dengan kegagalan, maka akan harus siap juga dengan multi sukses. Suksesnya banyak sekali. Sukses bisa jadi termasuk sukses finansial. Saya sering mengatakan bahwa dalam hidup memang betul dibutuhkan hanya 4 F. F yang pertama fit, sehat jasmani rohani. F yang kedua family, keluarga yang mendukung. Dalam konsep kita adalah sakinah, mawaddah warahmah, asah asi-asuh. F yang ketiga adalah friends. Tanpa teman kita akan masalah. Oleh karena itu hari ini mestinya kita sudah bernetworking, yang membangun sebuah net, karena sangat mudah sekali dengan adanya internet. Dan F yang keempat adalah financially free. Nah, financially free ini mestinya kita raih. Kita bukan orang-orang yang secara finansial justru terus bergelut, secara finansial justru berkekurangan. Gitu. Kita mestinya secara finansial minimal cukup, gitu, minimal cukup. Apalagi kalau punya lebih, ya ini lebih hebat lagi dan lebih baik lagi. Jadi ada istilah kalau saya sakit bisa beli rumah sakitnya. Luar biasa ini ya, karena sukses finansial. Jadi setelah kita tadi mengatakan gagal dan gagal, ternyata di endingnya adalah kita siap dengan multi sukses. Nah, salah satu orang yang luar biasa juga dalam dirinya dan menjadi risk taker, menjadi orang yang berani dengan risiko, ternyata juga harus siap dengan multi sukses. Suksesnya bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Karena sukses itu luar biasa banyak dan bisa diraih oleh siapapun. Jadi kalau kita hanya salah satunya, ya di antaranya adalah sukses finansial saja, barangkali masih ada sukses yang lain yang bisa mendukung kita. Dan bahkan sukses finansial ini bisa yang terakhir. Ya, karena apa? Yang dahulukan adalah sukses-sukses yang lain. Sukses kesehatan, sukses teman, sukses karir. Baru nanti endingnya adalah sukses finansial. Itu. Nah, hebatnya di sini, mitra sekalian, Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang berani dengan risiko. Jadi tidak akan pernah takut dengan risiko. Dan risiko dijadikan sebuah teman, risiko dijadikan pembelajaran yang indah bagi kita, dan risiko adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ya, risiko kita butuhkan. Jadi tidak lagi dengan risiko. Dan kalau kita ternyata menghadapi risiko, bukanlah hal yang menakutkan bagi kita, tapi justru kita akan belajar dari kejadiannya. Nah, itulah kira-kira 7 S ya yang sudah kita bagikan tentang berani menghadapi risiko. Boleh ketika sahabat semua yang luar biasa ini ada Ibu Eli, ada Mas Fajar nih, Pak Fajar, ada juga Pak Budi, ya, Bu Heni, kemudian dari Bu Rina, ada luar biasa ya, banyak sekali. Boleh ya, memberikan satu mungkin sumbangan pengalaman-pengalamannya, atau mungkin juga sharing tentang motivasi kaitannya dengan risiko, atau mungkin pertanyaannya, silakan. Kita punya waktu 25 menit ke depan. Monggo, Bapak Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan dibuka speakernya, dan di unmute. Ya, bisa dimulai. Ya, mungkin Pak Budi, atau mungkin Ibu Eti, atau Pak Fajar. Ini Pak Ahmad juga luar biasa ada di dalamnya nih. Bu Heni ada, silakan. PSAA dari PU02 boleh. Nah, silakan Pak. Pak Budi mungkin. Halo. Ya. Akan ada dimulai. Ya, dulu Pak Budi. Nah, Pak Budi, silakan Pak. Pak Budi. Ini Pak Budi, silakan.
Belum Pak, belum Pak. Ya, belum. Ya, oke. Ya. Silakan dari PSBD Budi Bakti sepertinya ya. Ya, Budi Bakti silakan. Terima kasih Pak. Iya, Saya silakan. Nah, coba menanyakan, iya. kegagalan bukan karena proses pribadi yang belum jelas, akan tetapi kegagalan yang dipengaruhi oleh kebijakan penguasa. Itu bagaimana kita menghadapi Pak? Ya, luar biasa nih Pak dari Budi Bakti ya. Betul sekali, terkadang memang betul kegagalan itu karena sistem, karena kebijakan, karena lingkungan. Tapi Pak, mestinya gini, bahwa ukuran keberhasilan adalah ketika kita tetap mengedepankan kebaikan. Kalau ini baik dan kemudian maslahat untuk banyak orang, dan kemudian ini betul-betul tidak melanggar satu aturan apapun, maka sebenarnya itulah yang dinamakan sukses, sekalipun dalam implementasinya kok mentah gitu karena sistem tadi gitu. Dalam implementasinya kok gagal saya karena ada sebuah manajemen yang mengharuskan seperti ini. Tapi Pak Budi, dari Budi Bakti ya Pak, tapi udah termasuk sukses di dalamnya Pak. Dari Pak Rudi. Pantinya Ya, Pak Rudi ya. Tugasnya Pak Rudi. Pak Rudi. Luar biasa Pak Rudi, betul. Ini terjadi Pak memang dalam kehidupan sehari-hari. Sangat betul sekali. Namun kalau itu Pak Rudi, Pak Rudi mengatakan, kemudian juga orang banyak mengatakan itu benar, maka itu sebenarnya sudah sukses. Tinggal bagaimana mengimplementasikan, mungkin menunggu waktunya. Saya kira tidak hanya saya pun Pak, saya menghadapi hal yang sama. Kebetulan saya jadi kepala sekolah, ketika sistem seperti itu bertabrakan dengan apa yang kita inginkan. Padahal ini mestinya, saya seperti ini, mestinya begitu. Tapi apa boleh buat Pak? Tetap berjalan, hanya ketika itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang katakanlah kebenaran menurut kita, berarti belum dikatakan berhasil. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ini yang benar, maka itulah keberhasilan menurut Pak Rudi gitu. Gitu. Gitu Pak. Ini jadi pengalaman baru bagi kita semua, dan itu terjadi betul. Nah, kadang kebijakan ini justru, Pak, ya. Mungkin Pak, saya Bahrudin Pak ya, Bahrudin. Mungkin gagal itu dipengaruhi bukan karena kebijakan, atau mungkin juga gagalnya karena proses dari orang itu sendiri, kayaknya kurang koordinasi Pak. Mungkin Begini, itu. Terima kasih Pak. Ya, kalau proses itu kalau proses itu lebih baik Pak. Karena pada saatnya dengan proses itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau masih gagal dan kita terus melanjutkan terus, dan bahkan saya katakan tadi, kita boleh jatuh berkali-kali pada tempat yang sama. Kalau kita berani jatuh pada tempat yang sama berkali-kali, ke depan kita akan lebih mudah mendapatkan sesuatu yang kebenarannya. Ke depan kita akan lebih gampang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ini jadi kalau itu sebuah proses, karena sebuah proses maka akan lebih baik. Jadi kita tidak usah harus takut dengan kegagalan yang saat ini sedang berlangsung. Siap Pak Rudin. Ya, masih ada lagi yang lain mungkin? Pak Budi, kali ini Pak Budi Siranto. Silakan Pak. Saya yakin sekali ini orang-orang luar biasa sekali, orang Pak Haji Samatrin. Boleh Pak? Bu Sutarti boleh? Silakan. Ayo. Berikan masukan-masukannya juga boleh Pak, pengalaman-pengalamannya juga boleh. Insya Allah manfaat bagi kita semua. Pak mau nanya nih Pak. Kami dari PSTW 2 nih Pak. Menanyakan risiko itu kan berarti akibat yang kurang menyenangkan ya Pak, atau merugikan. Nah, kalau kita berani mengambil resiko, sebagai misalnya saya sebagai seorang pimpinan harus mengambil resiko untuk
untuk menyelamatkan anak buah. Nah, apakah itu juga kan itu hal yang bisa merugikan atau membahayakan buat diri saya untuk melakukan tindakan. Bagaimana kita menurut Bapak kan harus berani mengambil resiko itu. Berdampak bagi diri saya sendiri akan merugikan. Bagaimana kita bisa agar resiko itu tidak merugikan bagi diri saya. Terima kasih Pak. Saya Bu Cici dari PSTW 2. Iya, oke. Bu Cici. Jadi sebenarnya begini Bu, ketika kita mengambil kebijakan, tentu sudah, maka ada istilah think the end in mind. Pikir kira-kira apa sih akhirnya gitu. Jadi ketika mengambil kebijakan, tentu sudah berpikir ini loh yang bakal terjadi. Apalagi kalian katakan bahwa Ibu ini kita ambil kebijakan untuk menyelamatkan katakanlah partner kerja kita, anak buah kita gitu. Ketika sesuatu itu endingnya adalah sesuatu yang baik, ya kenapa tidak? Dan harus berani mengambilnya kan gitu. Apa sih yang ditakutkan gitu? Karena semua itu baik itu kita ambil atau tidak nanti juga ada risikonya. Maka yang terbaik adalah ketika kita mengambilnya. Ya kita ambil saja dulu. Toh nanti bisa diperbaiki ketika tidak selaras, tidak sejalan, tidak sesuai katakanlah seperti itu. Jadi orang pada dasarnya takutnya adalah ketika salah. Gitu. Padahal mestinya salah jangan ditakuti. Karena apa? Dengan kesalahan itulah kita akan lebih hebat. Jadi kalau hidup dengan salah itu akan lebih bagus. Dan hikmah mengatakan belajarlah dari orang yang banyak salahnya. Belajarlah orang yang banyak ketidakberhasilan. Ini salah satunya Bu. Nih, kita nggak usah takut dengan sebuah risiko. Kita nggak usah takut dengan terkadang kan risiko menjadi buah si makam yang terkadang kita juga bagaimana supaya jangan sampai terjadi itu Pak kita nggak ambil. Oleh karena itu Bu, memang orang bilang seperti itu. Kalau dilakukan ya begini, nggak dilakukan begini. Tetapi lebih baik dilakukan karena nanti ada evaluasi. Ada yang namanya not progress. Di sana seperti apa sih perbaikannya setelah saya mengambil keputusan? Seperti apa sih yang terjadi setelah saya mengambil keputusan? Kan di sana nanti ada ketahuan progresnya. Terakhirnya ada evaluasi itu. Nah, ternyata kalau itu tidak berdampak positif, ya bisa jadi kita akan alihkan keputusan ini. Bisa jadi seperti itu. Namun ibu akan lebih bagus ketika ibu telah mengambilnya dibandingkan sama sekali tidak mengambilnya. Karena orang-orang yang berani ternyata adalah orang-orang yang mencoba hal baru. Dan dengan itu berarti menjadi satu pengalaman yang luar biasa Bu Cici. Jadi betul menjadi pimpinan terkadang itu mengambil sebuah kebijakan yang kontraproduktif lah katakanlah seperti itu. Ada aja orang yang melawannya, ada aja yang mengkonter bahwa ini kok tidak bijak, ada aja. Namun akan lebih baik kita ambil sehingga kita nanti bisa mengevaluasinya, melihatnya sejauh mana kemanfaatan kebijakan yang saya ambil. Ini kan ada pembelajaran dibandingkan sama sekali tidak mengambilnya, dibandingkan menengah gitu kan, diam-diam gitu. Itu malah tidak terjadi sesuatu. Ya, indah sebenarnya Bu. Jadi kalau sesuatunya kemudian dipikirkan secara positif, maka yang terjadi nantinya akan menjadi positif. Sekalipun itu ternyata katakanlah tadi menjadi buah si malakama gitu. Tapi kalau kemudian dipikirkan positif dan kita arahkan kepada hal positif yang menjadi positif. Ini kehebatan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang pada akhirnya akan justru menjerumuskan orang yang tidak baik. Segalanya kalau kemudian kita berpikirnya ke arah positif, maka negatif pun akan jadi positif. Nah, sangat berbeda kalau justru kita berpikir negatif. Positif pun jadi negatif dan masalahnya pun akan lebih besar kalau kita pikirnya negatif gitu. Nah, kita mengarahkan kita untuk menjadi orang yang pada akhirnya berpikir positif. Buah si malakamanya nanti dibawa ke positif ya jadi positif. Gitu Bu. Jadi Ibu lebih baik diambil keputusannya dan kemudian dievaluasi yang telah diambilnya. Dan nanti pasti ada not progress atau ada catatan perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya, terima kasih Bu. Pak. Walaupun risiko itu bukan hal yang menyenangkan ya Pak, kan risiko itu negatif ya, walaupun tadi menurut Bapak kita berpikir positif.
Sedangkan definisi risiko sendiri adalah hal yang tidak menyenangkan gitu Pak. Iya. Berarti kita Betul. intinya kita harus berpikir positif ya Pak. Iya. Walaupun nanti ke depan Iya, kita belum tahu apa yang harus iya. terjadi ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan tidak menyenangkan atau ketidaksesuaian, maka kita tinggal berharap akan mendapatkan yang menyenangkan dan kesesuaian. Jadi mestinya kita berpikir yang sekarang ini, berpikirnya kebalik. Kita dapatkan sesuatu yang sulit dulu deh, akan dapat kemudahan. Ketidaksukaan dulu deh akan disukai. Itu rata-rata seperti itu. Namun terkadang kita nggak siap dengan itu. Kita takut dengan hal-hal itu. Padahal kalau kita bijak ya sudah, kita jalankan saja. Toh masih ada hari esok, masih ada perbaikan, masih ada progres, masih ada evaluasi, masih ada orang lain yang mungkin bisa memberikan solusi. Nah ini mestinya seperti itu. Kita hidup tidak sendiri. Nah mestinya seperti itu. Kalau kita berpikirnya ke situ, maka yang terjadi bahagia sekali. Happy saja. Sekalipun tadi orang mengejas kita tidak baik atau tidak menyenangkan, katakanlah seperti itu. Namun kalau kita berpikirnya ke arah yang lebih baik ke depannya, maka yang terjadi ya kita bahagia saja. Karena ada evaluasi, masih ada advisor, masih ada orang yang bisa memberikan solusi, masih ada lagi mungkin dampak-dampak yang positif yang bisa kita dapatkan. Jadi tidak ada hal yang pada akhirnya justru kita menjadi orang yang murung, menjadi orang yang sedih berkepanjangan, menjadi orang yang selalu menyalahkan diri. Mungkin tidak seperti itu. Karena apa? Kita arahkan pikiran-pikiran kita ke hal-hal yang positif. Ya. Terima kasih Bu Cici. Iya. Sama-sama. Iya, masih ada lagi? Masih ada waktu kita? Yuk. Kita berbagi ya. Saya coba lagi Pak. Saya Bahrudin Pak. Iya Bahrudin. Bahrudin. Dari Panti PSBD Budi Bakti Pak. Iya betul Pak. Kalau tadi kan terkait gagal karena adanya kebijakan. Yang tadi. Kalau yang sekarang ini gagal, tapi diulang lagi, gagal lagi. Sementara ada istilah namanya orang yang beriman tidak akan terprosok 2 kali dalam 1 lubang. Iya. Iya. Iya Pak Bahrudin. Iya Pak. Tapi tadi saya sudah katakan Pak, boleh kita jatuh, gagal di tempat yang sama berkali-kali, boleh sekali. Memang betul, kita kalau mengatakan, orang mengatakan, janganlah gagal pada tempat yang sama sampai 2 kali. Tapi ternyata pada dalam motivasi, boleh kita gagal berkali-kali. Dan semakin kita banyak gagalnya di tempat yang sama, akan semakin mudah kita meraihnya Pak. Akan semakin paham Pak, kita tahu, oh ternyata di sini, lagi-lagi di sini, lagi-lagi di sini. Orang bilang, gagal maning ini Pak Bahrudin. Tapi sampai kemudian kita ambil seperti itu. Jadi boleh kita nggak apa-apa gagal sampai 10 kali. Bahkan tadi saya katakan Thomas Alva Edison berapa kali gagal itu? 999. Hanya 1 yang berhasil tapi wah luar biasa mendunia. Itu banyak sekali yang bisa seperti itu. Atau yang lainnya mungkin bisa melihat orang-orang sukses saat ini, lihatlah biografinya berapa kali gagalnya. Ternyata ada, bahkan ada salah satu pengusaha Indonesia yang mengatakan, jika Anda berusaha gagalnya sampai 100 kali, datang ke saya. Bawa bukti kegagalannya, maka saya akan berikan modal sebanyak Anda mau. Ada yang seperti itu Pak Bahrudin. Itu. Karena apa? Kita baru 1 kali 2 kali sudah mundur gitu. Ditantang sampai 100 kali, adakah kira-kira? Saya yakin kita gagal 7 kali itu sudah kalang kabut barangkali. Sudah bisa kan gitu. Sudah nangis darah barangkali itu ya. Tapi ternyata ditantang sampai 100 kali. Mungkin ini Pak. Iya, Pak. Mungkin yang gagal tadi punya ini Pak, punya istilah apa itu istiqomah min alfi karomah itu Pak. Jadi orang yang istiqomah dalam suatu kegiatan akan selalu punya kelebihan. Min karomah tadi, min alfi karomah. Betul sekali Pak. Iya. Jadi orang-orang yang memiliki karomah ya artinya sudah paham betul itu. Jadi bisa untuk belajar gitu ya. Kalau ditanya sudah berapa kali gagal? 10 kali ya. Ini sudah ada karomahnya ini. Hebat betul ya. Saya yakin ya seperti itu karena sudah paham betul gagalnya berkali-kali di situ. Ya saat ini kita sudah berubah aja. Jadi jangan lagi mau kalau orang bilang
Gagal maning hanya 2 kali atau 3 kali. Boleh 10 kali, boleh lebih dari itu. Ya, luar biasa Pak Komarudin. Ya. Masih ada yang lain? Silakan. Masih punya waktu kita. Halo Ibu, Bapak, sahabat semua. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi. Bergabung dengan Zoom QLM, ya, Quality Life Management, yang saat ini sudah yang ke-213. Jadi ini Pak, motivasi ini berjalan sudah hampir 10 tahun, dari 2012. Kita di bulan Maret mulai sampai saat ini 2021. Dan kita bicara ya tentang kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan yang kita alami sehari-hari. Ya Bapak, Ibu masih ada lagi? Nah, kita tunggu. Bu Sutarti mungkin, Bu. Bu Heni, Pak Budi Suryanto, ayo Pak. Kita bebas saja. Seperti Pak Barudin memberikan contoh banyak sekali. Bu Cici sudah. Ya, ayo SAAPU 3. Hebat banget ya. Ayo Bapak Ibu. Masih ada lagi? Dari PSAPU 3, Seger. Ya, sangat luar biasa memang kalau kita belajar banyak tentang kehidupan kita. Ternyata yang kita sayangkan adalah ketika kita tidak mau belajar. Satu motivasi bagus Bapak Ibu sekalian. Ini mestinya kita laksanakan. Mencoba untuk minimal 5-10 menit merenung di setiap sore harinya. Apa sih yang sebenarnya telah kita lakukan? Sejauh manakah kemanfaatan kita hari ini? Yang kemudian akan kita refleksikan kembali dan lebih berkualitas lagi ke depannya atau esok harinya. Sehingga timbul satu hikmah yang sangat luar biasa menurut saya. Yang pertama adalah yesterday was history. Kemarin adalah sejarah yang tidak mungkin lagi terulang. Sudahlah berlalu. Yang adalah hanya dilihat sedikit-sedikit. Tomorrow is mystery. Besok masih misteri. Kita nggak tahu persis hari esok kayak apa. Today is gift. Hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah anugerah. Mestinya ketika kita paham bahwa hari ini adalah anugerahnya yang paling indah bagi kita, lalu pertanyaannya mengapa tidak kita pergunakan sebaik-baiknya? Mengapa tidak kita syukuri sebanyak-banyaknya? Mengapa kemudian kita akan berbuat sesuatu yang tidak mengenakan orang lain? Ini sebenarnya. Yesterday was history, tomorrow is mystery, today is a gift. Hari ini adalah anugerahnya. Kan luar biasa. Besok tidak jaminan betul, kita nggak tahu persis sekalipun harapan kita besok masih ada. Harapan kita besok masih luar biasa, lebih hebat lagi. Namun bukan merupakan jaminan kita bahwa kita besok masih sehat seperti ini. Maka ini kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat langka. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada sahabat kita semua yang ada di Zoom ini. Dan dari Dinas Sosial terutama. Dari DKI Jakarta. Sungguh luar biasa. Kalau saja nanti dekat gitu ya, kita bisa bermain-main lebih dekat lagi gitu ya. Karena sungguh bahwa kita ini banyak sekali yang terlewatkan untuk dipelajari. Contoh tadi kalau saya katakan bawah sadar. Yang mana bawah sadar kita ini yang sungguh sangat luar biasa. Kalau sesuatu dikerjakan dengan bawah sadar, maka hasilnya sungguh dahsyat. Kekuatan bawah sadar ini sampai 88% dibandingkan sadar kita yang seperti ini. Hanya 12%. Sangat kecil sekali gitu. Nah, kalau kita memahami itu, maka apa yang terjadi? Kerja dengan bawah sadar, berkata dengan bawah sadar, belajar dengan bawah sadar. Wow, saya kira tidak ada bandingannya lagi. Jadi orang mengatakan you are very clever. Anda kan pandai sekali, cerdas sekali. Masih ada, Bapak, Ibu? Saya Barudin lagi, Pak. Lagi nih. Masih Ya. Barudin, Pak. Masih Barudin, Pak. Masih Barudin. Iya, Pak Barudin, ya. Ini, Pak. Nah.
ini bimbingan Bapak ini ternyata buat kami sangat tepat sekali, Pak. Karena kesimpulannya itu kayaknya sabar dan sabar, tapi berjuang terus, Pak. Kebetulan di kami ini PSBD ini adalah panti yang menangani disabilitas sudah jaksa, Pak. Artinya ini dituntut untuk kesabaran, dan istiqomah terus, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Jadi gini Pak Bahrudin, kita tambahkan, sukses itu ditunjukkan oleh 4 hal, Pak. Yang pertama, cara hidup dari kerja keras kita. Bapak kerja yang luar biasa, mengarahkan orang yang akan menjadi, yang memiliki masa depan yang cemerlang. Harapannya seperti itu. Yang kedua, ketekunan. Jadi orang yang tekun juga luar biasa, Pak. Dia harus tekun orang itu. Ternyata kita harus tekun, kalau nggak tekun ya kita kalah. Yang ketiga, have a big plan, memiliki rencana besar. Sekalipun kita ada di pojokan, tapi kita punya rencana yang luar biasa besar. Dan yang keempat adalah self-discipline. Ketika kita ini adalah orang-orang yang disiplin dirinya tinggi, maka akan menjadi sukses di depannya. Ini 4 hal yang penting bagi kita, dimanapun sahabat berada, dimanapun Bapak Ibu berada, kalau memiliki 4 hal ini, maka Bapak Ibu sudah bisa menentukan masa depan yang luar biasa juga. Jadi yang pertama tadi adalah cara hidup dari kerja keras, yang kedua adalah ketekunan, yang ketiga memiliki rencana besar, rencana apa saja, mulai sekarang kita tuliskan, dan yang keempat adalah disiplin diri yang tinggi. Wah, luar biasa nih Pak Bahrudin. Ya, saya juga terima kasih Pak. Mudah-mudahan terus sekalipun kita jauh tapi dekat di sini. Sekalipun kita ada di mana-mana, tapi insya Allah dekat dengan Zoom. Kita bisa belajar bersama dan saling mengisi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi sudah mau bergabung, sudah mau berbagi kepada Ibu Cici, kepada teman-teman. Mudah-mudahan di minggu depan kita ketemu lagi juga masih dalam konteks yang sama, dalam kehidupan sehari-hari. Dan erat kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu emban saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindunginya. Dan apa yang Bapak kerjakan merupakan sebuah ibadah yang luar biasa, yang insya Allah diterima oleh Allahnya. Dan dijadikan orang-orang panutan bagi yang dibimbingnya. Insya Allah seperti itu. Selesai Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kurang lebihnya. Saya kira sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi tetap semangat Pak Budi. Pak Budi semangat, Cipayung jauh, Pondok Ranggon jauh. Amin amin Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, kita akhiri Zoom meetingnya ya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di pekan depan kita insya Allah. Insya Allah amin amin Pak. Sehat-sehat Pak. Amin.